Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Tiara Anastasia dengan NIM 2020-31027 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer dan set instruksi. CPU atau prosesor merupakan komponen terpenting dari sistem komputer atau bisa disebut sebagai otak komputer yang akan menjalankan instruksi pembentukan program komputer. Jenis-jenis prosesor yakni ada Intel, kemudian AMD atau Advanced Micro Device, ARM, Advanced RIC Machine. Komponen utama prosesor ada 4, yaitu pertama, algoritma dan logic unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut sebagai bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada ALU. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kedua, register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan data selanjutnya. Yang ketiga, CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register. Yang keempat, control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dan menentukan jenis instruksi tersebut. Cara kerja CPU. Pada suatu program akan dieksekusi atau diproses, maka isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke RAM. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data ditempatkan di working stroke. Selanjutnya, instruksi dan data itu diambil oleh control unit, disimpan di register. Perbedaan RAM dan ROM. RAM berfungsi menyimpan data yang bersifat sementara. Sementara itu, ROM menyimpan data yang bersifat tetap atau permanen. Data yang disimpan di dalam RAM tergantung sistem dan aplikasi yang sedang dijalankan. Semakin banyak aplikasi yang dipakai, maka semakin banyak pula data yang disimpan di dalam RAM. Tugas CPU. Yang pertama itu membaca instruksi atau fetch instruction, menerjemahkan instruksi, interpret instruction, membaca data, fetch data, memproses data, proses data, dan yang terakhir menulis data atau write data. Format instruksi dalam biner. Beberapa simbol instruksi yaitu ada add atau jumlahkan, subtract atau kurangkan, MPI atau multiply untuk kalikan, divide atau bagi, load atau load data dari register memori, store atau simpan data ke register memori, move atau pindahkan data, SHR atau shift kanan data, dan SHL atau shift kiri data. Jenis-jenis instruksi. Data processing untuk arithmetical logic konversi data, data storage, main memory untuk transfer data, data movement, IO untuk input dan output ke modul input-output, dan yang terakhir ada
program flow control untuk jam, halt, dan sebagainya. Mungkin untuk penjelasan mengenai arsitektur komputer dan set instruksi cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.